hidup dipenuhi dengan ketidaknyamanan, tidak tenang, emosi, marah, dan sebagainya, karena dampak dari rasa benci itu akhirnya membuat kesehatan fisik kita menurun. Membenci disebabkan oleh banyak hal, antara lain karena tersakiti atau dilukai, kemudian karena ada perbedaan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Selamat pagi, sahabat Morning Grace. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini dan bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pemandu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita memulainya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh sedikit merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pemandu dalam kehidupan kami, sehingga langkah-langkah yang kami lakukan di dalam kehidupan kami hari ini seturut dengan maksud kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami, buka hati telinga hati kami, sehingga kami mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Morning Grace, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Yohanes 3 ayat ke-15. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Demikian sabda Tuhan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata membenci atau benci itu sama dengan tidak suka akan atau terhadap sesuatu.
Jadi kalau kita berkata bahwa kita membenci, kita tidak menyukai hal yang kita tidak senangi. Nah, membenci bisa di dalam wujud yang bermacam-macam. Pertama, pikiran. Kedua, dalam ucapan. Juga bisa dalam tindakan. Membenci disebabkan oleh banyak hal. Antara lain, karena tersakiti atau dilukai. Kemudian karena ada perbedaan. Misalnya dalam hal sara, suku, ras, antar golongan dan agama. Itu juga bisa menyebabkan kebencian. Juga karena kekeliruan dalam pandangan dan sebagainya. Firman Tuhan pagi hari ini mengangkat tentang kebencian atau benci. Ternyata di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, membenci disamakan dengan pembunuhan. Karena dikatakan setiap orang yang membenci melakukan pembunuhan. Bagaimana bisa begitu? Mungkin kita bertanya demikian. Benci kan cuma perasaan atau ucapan saja. Dan kalaupun ada tindakan, ya paling tidak sampailah membunuh. Sahabat Morning Grace, belum tentu. Ada banyak contoh bahwa karena kebencian, seseorang bisa sampai melakukan tindakan membunuh secara fisik. Yang kedua, membunuh tidak mesti diartikan tindakan fisik yang tampak, yang kelihatan. Jika kita meniadakan orang lain, seseorang di dalam kehidupan kita, artinya kita tidak berelasi dengan dia, kita memutus relasi dengan dia, kita tidak menganggap dia hadir ada di dalam kehidupan kita, bukankah itu bisa disebut juga membunuh orang yang biasanya berelasi dengan kita? Pada akhirnya, benci itu bukan terutama merugikan atau merusak pihak lain. Sebaliknya, kita sendirilah yang membenci, sendirilah yang terkena dampak negatifnya. Hidup dipenuhi dengan ketidaknyamanan, tidak tenang, emosi, marah, dan sebagainya. Karena dampak dari rasa benci itu akhirnya membuat kesehatan fisik kita menurun dan juga mental kita akan terpengaruh. Karena itu, sahabat Morning Grace, daripada kita hidup dalam kebencian, membenci orang lain, mengapa tidak sebaliknya? Kita hidup dalam kasih, mengasihi orang lain, mengampuni orang lain yang mungkin menyakiti hati kita, yang tidak menyenangkan hati kita, sehingga hari-hari kita dipenuhi dengan rasa damai. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk waspada dengan perasaan, tindakan maupun ucapan kebencian yang mungkin bisa saja
kami lakukan terhadap orang lain, terhadap pihak lain, mana kami berelasi. Tuhan, ampuni kami ketika kami sulit untuk melepaskan pengampunan bagi saudara-saudara kami, bagi orang lain yang tidak menyenangkan hati kami, yang melukai hati kami. Mampukan kami Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan, untuk kami bisa mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.